Itu. Jadi ukuran keimanan seseorang pada saat itu diuji. Keimanan penduduk Mekah diuji dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata banyak yang kembali menjadi kafir karena nggak percaya dengan cerita Nabi. Masa sih cuman semalaman doang orang jalan dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke langit. Hadirin hadirat sekalian, karena ini masuk bulan Rajab, maka ada satu peristiwa penting yang penting juga disampaikan pada pertemuan keluarga pada siang hari ini, mengambil barokah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul. Maka saya akan bacakan satu ayat Quran berikut tafsirannya. Ya, ini saya ambil dari tafsirnya. Ya. Saya akan bacakan tafsiran dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ay tanzihun. Surat Al-Isra itu diawali dengan kalimat subhana. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kata subhana itu kalimat ijaz. Sebenarnya di situ ada kalimat Allahnya, kemudian dibuang untuk menandakan bahwa kalimat ini ijaz, kata dalam ceramahnya. Jadi subhana mengandung pengertian bahwa peristiwa ini sangat penting. Maka ditafsirkan di sini ay tanzihun. Tanzih itu artinya bersih, bersih dari sifat-sifat bohong, bersih dari kejadian yang direkayasa, namanya tanzih. Ya. Artinya apa? Bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi dan bukan karangan. Ya, bukan karangan, bukan mengada-ada. Meskipun pada saat itu mustahil seseorang berangkat dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu singkat, mustahil. Ya, makanya kalimat ini perlu, ayat ini perlu diberikan, diawali dengan kata-kata yang menakjubkan. Subhanallah. Nah, ini ayat ini mengajarkan kepada kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan kita, maka ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Allazi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Isra itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi 'abdihi. Abdun itu ada dua dimensinya, yaitu dimensi ruhiyah dan dimensi jasmaniyah. Jadi jasadnya ikut, ruhnya juga ikut. Ada yang menafsirkannya itu hanya ruhnya saja Nabi Muhammadnya, jasadnya tetap ada di kasur. Yang naik ke, yang jalan dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke langit 7 itu hanya ruhnya saja. Ada yang menafsirkan begitu. Tetapi di sini menggunakan kalimat bi'abdihi, bukannya biruhihi, tetapi bi'abdihi, yaitu jasadnya Nabi Muhammad sekaligus rohnya Nabi Muhammad, jadi ikut. Artinya peristiwa ini bukan mimpi, bukan mimpi. Ya. Lailan nazrun ala zarfi, dibaca lailan, dibaca nasab, ya, menjelaskan tentang waktu. Wal isra sirul laili wa fa'idu dzikrihi al isyaratu bitankirihi ila taqlili muddati. Kenapa disebut lailan? Untuk menyebutkan taqlili muddatihi, bahwa peristiwa ini cuman sebentar doang, nggak sampai semalaman. Ya, buruh dari sono ke sini berapa menit aja? Ya, 30 menit. Dia kira-kira segitu.
Ya, udah dari Mekah ke Palestina, yang pada saat itu orang kalau mau berangkat ke Palestina sebulan pergi, sebulan pulang. Jadi 2 bulan, 30 menit. Kemudian dari situ nggak cukup sampai Palestina, tapi naik ke langit 1 sampai langit 7 untuk menerima perintah sholat. Minal Masjidil Harami ay Makkah. Dari Masjidil Haram di Mekah. Makanya surat ini masuk dalam Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Rata-rata surat yang diturunkan di kota Mekah itu kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan keimanan. Maka lagi diuji orang-orang Arab pada saat itu, masih beriman nggak ketika Nabi menceritakan peristiwa ini pada pagi harinya. Maka waktu itu banyak orang yang tadinya sudah beriman kepada Nabi Muhammad kembali menjadi kafir lagi, nggak percaya. Masa sih? Ya, tadi sore masih ada, masa tadi katanya ke Palestina, masa katanya naik ke langit. Ini butuh keimanan. Jadi orang kalau yang iman-imannya kurang begitu. Ya virus corona kemarin kan imannya kurang tuh. Borong masker, borong hand sanitizer itu apa buat cuci tangan tuh kehabisan di Indomaret, Super Indo, dia lari ke rumah sakit, dia membawa botol kosong diambil gitu. Pengalaman banget. Jadi ada aja akalnya. Kenapa kurang iman, nggak percaya? Ya, bahwa urusan hidup dan mati itu adalah urusan Allah. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu mestinya ketika ditimpa musibah, sobaro, dia bersabar. Apa bentuk sabar kita? Berusaha untuk menghindari itu. Dokter-dokter kan sering bilang, jaga kebersihan tangan kita. Cuci tangan ini gara-gara virus corona. Arisan nggak ada yang mau salaman. Akhirnya virusnya menular. Salamannya itu pakai kaki. Iya, ini udah mulai ngaco nih orang. Salam aja diganti sama salam Pancasila. Nggak usah assalamualaikum. Ya. Jadi ukuran keimanan itu terlihat ketika diberikan cobaan. Sama dengan peristiwa ini, masih beriman nggak? Masih percaya nggak dengan Allah? Bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Kita manusia ini cuma berusaha. Ya, jadi banyak yang borong makanan Indomie habis ya di supermarket gitu. Coronanya nggak membunuh dia, tapi usus buntunya kebanyakan makan mie. Ya, akhirnya ya seperti itu. Maka orang yang beriman itu innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik manusia itu orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat baik. Ini kayak begini kan kita berbuat baik, datang sama keluarga kita. Ini kalau nggak arisan kan belum tentu ketemu sebulan sekali. Belum tentu makan ini nih. Ya. Habis piring ini. Ya. Ini namanya bentuk keberkahan. Ya. Makanya diajarkan doa bulan Rajab itu doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu diajarkan doa minta berkah. Jadi nggak usah ditanya dalilnya mana itu doa. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Berkah itu apa? Dalam kamus lisanul Arab, berkah itu diterjemahkan dengan an-nama wa ziyadah. Jadi yang namanya berkah itu bertambah, bertumbuh dan bertambah. Ulama lain menafsirkan berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin usia nambah, semakin baik. Semakin kita rajin silaturahim, semakin usia kita bermanfaat. Semakin naik gaji, semakin banyak cicilan. Nah, ini nggak berkah. Ya, karena kita hitung-hitung. Besok masuk ini golongan 4A ya. Ya, naik tuh gajinya. Cicilan udah menunggu. Ya. SK udah di sekolahin misalnya. Jadi berkah itu sesuatu yang Allah berikan dan kita merasa cukup. Itu namanya berkah. Kita lalu qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barokat, berkah. Allah berikan berkah kepada kita. Ya, dosa-dosa Bawa berkah. akrab lah kalau mau berkah. Itu ya. Itu. Jadi ukuran keimanan seseorang pada saat itu diuji. Keimanan penduduk Mekah diuji dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata banyak yang kembali menjadi kafir karena nggak percaya dengan cerita Nabi. Masa sih cuman semalaman doang orang jalan dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke langit. Gitu ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa Makkah. Ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Libu'dihi minhu. Dari Mekah ke Palestina. Kenapa disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini diterjemahkan, ditafsirkan libu'dihi minhu karena jauhnya. Saking jauhnya maka disebut Masjid Al-Aqsa. Ya, yang sekarang nggak bisa di Israel. Ya, dikuasain karena di situ ada tempat suci. Yahudi punya di situ, Nasrani punya di situ, orang Islam juga ada sejarahnya di situ. Ya, jadi berebut. Gitu ya. Nah, di media sosial kemarin ada surat permohonan dari mantan pimpinan Israel itu, surat permohonan tinggal, jadi pisah, permohonan ke pemerintah Palestina. Ternyata memang sebenarnya pemimpin Israel yang dulu itu numpang Palestina, minta pisah dia. Ya. Jadi pemerintah Palestina ngasih pisah, kemudian ternyata negaranya direbut oleh orang yang pernah mengajukan pisah itu. Ya, jadi pisah itu membuat orang bisa masuk ke negara. Nggak tahu Indonesia bebas pisah kali yang dari Cina ya. Karena virus corona itu kan Korsel udah dilarang, Iran udah dilarang, ya. Tapi Cina nggak dilarang. Berpanjang. Jadi ya, jadi kan biasanya berpikirnya lah orang WNI yang di Cina datang ke Indonesia aja di apa itu di karantina dulu. Nah, ini orang Cinanya sendiri ya ke Indonesia bebas. Ya, jadi mestinya berpikirnya ke situ. Jangan-jangan ini ada urusan politik. Alladzi barakna haulahu bisamari wal anhari. Perjalanan Rasul dari Mekah ke Palestina itu sekitarnya diberikan berkah. Maka lihat apa itu lintasan yang Rasul lalui dari Mekah ke Palestina, itu negaranya diberikan keberkahan, disamar dengan banyak buah-buahan, wal anhar dengan banyaknya sungai-sungai. Jadi negara itu salah satu ciri berkahnya itu banyak sungainya. Ya, paling enggak berkah air gitu ya. Itu. Jadi perairan. Dulu kan siapa yang menguasai air maka dia akan menguasai dunia. Ya, karena waktu itu cocok tanam, pertanian itu sangat diandalkan. Ya, maka lahirlah hukum zakat. Zakat pertanian itu kalau diairin pakai irigasi ada biayanya kan zakatnya 5%. Kalau diairin pakai air hujan kan 10%. Kenapa? Nggak ada usaha di situ. Tapi kalau pakai irigasi, perairan ada usaha, ada biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya 5%. Kalau profesi zakatnya berapa? 2,5%. 5%. Gitu ya. Pajak tuh. Ya. Bagaimana hukum orang yang udah bayar zakat? Apakah harus bayar pajak? Enggak lah. Gitu ya. Jadi ada kewajiban kita sebagai warga negara, ada kewajiban kita sebagai umat Islam yang mampu. Gitu ya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Aja ibu kudratina. Jadi Rasul diperlihatkan tanda-tanda kebesaran pada saat beliau menyesuaikan dari Mekah ke Palestina. Jadi banyaklah ceritanya di tafsir Jalalain ini. Ya. Salah satunya Rasul diperlihatkan ada satu kelompok manusia yang ketika memetik buah
begitu dipetik tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Ya kayak duriannya nenek ini kalau dipetik ya habis. Petik tumbuh lagi, petik tumbuh, itu berkah. Nah Rasul nanya, siapa ini Jibril? Ini adalah umatmu yang ketika di dunia itu rajin sedekah. Ya, rajin sedekah, ibaratnya begitu. Jadi kayak punya duit itu di rumah itu kayak tisu balan gitu, dicabut ada lagi, dicabut ada lagi. Gitu ya, bukan tisu yang seribuan. Tisu seribuan kan begitu cabut habis, cepat habis. Itu namanya berkah. Ya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Ay al-alimu bi aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Allah tahu ya apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Fa an'ama alaihi bil isra, maka Allah memberikan kepada Rasul itu nikmat untuk melakukan Isra al-mustamil ala ijtima'ihi bil anbiya. Rasul ketika Isra itu berkumpul dengan para nabi terdahulu. Ini ngajarin kita supaya menghargai orang-orang yang terdahulu. Ya orang tua kita, teman-temannya orang tua kita. Itu jangan lupa disilaturahimi. Ya. Untuk apa? Untuk ya tabarukan itu, mencari berkah. Orang tua kita kan dulu ngomongnya namanya orang tua mah udah banyak makan asam enggak gitu. Ya. Maka Gus Baha itu dalam salah satu ceramahnya dia bilang dia sangat menghormati orang yang lebih tua dari dia. Ya, ketika Habib siapa itu ceramah dia bilang ketika dia kan perokok berat. Waktu dibilang Pak Kiai berhenti ngerokok gitu kan, karena rokok itu menyebabkan kematian. Terus Habib itu bilang, ya insya Allah saya nggak akan khawatir, karena kemana-mana saya pasti bawa korek. Jadi bukan dia berhenti, tapi nggak bawa itu. Ya jadi orang tua itu banyak keberkahan. Rasul dipertemukan dengan Rasul-Rasul terdahulu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zamannya Nabi Isa alaihissalam. Di situ sholat sunnah. Sebelum Rasul naik ke langit itu sholat sunnah. Rasul yang mengimami Rasul-Rasul terdahulu. Ini menjadi tanda bahwa Rasul adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Setelah Nabi, nggak ada Nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad, udah tutup. Meskipun Nabi terakhir, tetapi yang paling dulu masuk ke dalam surga. Ya, makanya Rasulullah pernah suatu saat beliau menangis. Ketika sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kata Rasul, akan datang nanti satu kaum yang mereka tidak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku, bahkan cintanya itu lebih-lebih daripada orang yang pernah melihatku. Mudah-mudahan kita masuk semua dalam golongan itu. Itu Rasul rindu dengan umatnya. Nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah melihat Rasul, tapi kita percaya, kita beriman. Termasuk pada peristiwa Isra Mi'raj ini, kita beriman. Wa urujihi ila sama wa ru'yati ajaibil malakut wa munajatihi lahu ta'ala fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala ataitu bil buraq. Jadi Rasul dibawain buraq. Ataitu bil buraq itu maknanya didatengin buraq, dibawain buraq. Ya, jadi Rasul itu dari Mekah itu artinya kilat. Di sini disifati nih wa huwa dabatun abyadun, binatang yang putih, fauqal himar wa dunal bidhar, di atas keledai tapi lebih pendek daripada kuda. Jadi kuda kan tinggi-tinggi, itu dia lebih pendek. Himar kan pendek-pendek, dia lebih tinggi.
Tapi kalau ada foto-foto gambar-gambar itu di rumah kita yang buruk itu mukanya perempuan, rambutnya panjang, kemudian badannya kuda, itu Bersayap. Yahudi itu kerjanya. Itu dibuang aja, gambarnya itu disimpan. Bahwa buruk itu bukan seperti itu. Ya. Dulu ada tuh, saya ingat di rumah Pong saya ada itu gambar itu tuh, orang tua dulu kan ya hanya di berkah ya, jadi tempel aja gambar-gambar itu. Gitu ya. Tapi wajahnya bukan wajah manusia, wajahnya wajah binatang, gitu ya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Rasul salat sunnah naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6. Itu semuanya bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Sampailah Rasul ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Ketika turun ya ke bawah itu ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, disuruh apa? Katanya suruh sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatku yang banyak yang tinggi-tinggi saja nggak bakalan kuat sholat 50 waktu, apalagi umatku yang kecil-kecil, maka mintalah keringanan. Ya. Begitu minta keringanan turun 5 sampai akhirnya 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa nyuruh naik lagi, ya nego lagi deh, jangan 5. Kalau 5 mah masih berat. Ya, kata Rasul, sungguh aku malu untuk meminta keringan lagi kepada Allah. Biarlah diterima bahwa sholat itu 1 hari 1 malam 5 waktu.